Halo Sobat Cerdas Bagus, di video kali ini kita akan berkenalan dengan 30 pola atau bentuk skakmat. Tentu saja nama-nama skakmat di sini adalah terjemahan saya sendiri, sehingga ya harap maklum bila ada kesalahan penerjemahan. Tapi saya tetap tuliskan di sebelah kanan layar versi aslinya dalam bahasa Inggris. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung mulai saja dengan pola pertama, yaitu skakmat di baris belakang. Skakmat ini dilakukan oleh benteng atau menteri di baris belakang, di mana raja lawan tidak dapat menghindar lagi. Ya, jadi gampang sekali, ini skakmat pemula. Lanjut. Skakmat ini disebut koridor atau lorong. Sebenarnya sama saja dengan skakmat di baris belakang, namun ini terjadi di sisi kiri atau kanan papan ya. Jadi rajanya tidak dapat menghindar lagi, dan tentu saja tidak harus pion semua ya. Di B6 ini bisa saja misalnya benteng, kemudian di B7 ini bisa aja gajah. Yang penting nggak ada yang bisa menghalangi skak dari benteng ini. Ya, seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Skakmat ketiga ini disebut skakmat gantungan karena bentuknya yang mirip gantungan atau kail ya, atau kait. Di sini putih memanfaatkan pion yang menguasai petak D6 dan melindungi kuda di F6. Kemudian kuda mengontrol petak D7 dan E8. Raja terhalang langkahnya oleh pion sendiri di F7 ya, bisa aja yang lainnya misalnya benteng, atau yang penting yang nggak bisa diagonal ke sini ya, karena kita mau skak dengan benteng dan raja tidak dapat menyelamatkan diri lagi ya, seperti ini. Oke, lanjut. Skakmat ini disebut Anastasia karena diambil dari novel Anastasia und das Schachspiel. Schachspiel adalah bahasa Jerman yang artinya permainan catur. Di sini bentuknya mirip dengan koridor atau lorong, cuman yang menghalangi adalah kuda, dan raja tidak dapat menyelamatkan diri lagi bila benteng melakukan skak ke H5. Nah, jadi cukup sederhana ya. Bentuk ini juga sering terjadi dalam permainan. Oke, lanjut. Skakmat ini mempunyai nama yang aneh, yaitu babi buta. Saya juga heran kenapa namanya bisa seperti itu. Kemudian saya cari-cari di internet. Ternyata katanya pemain bule itu suka menyebut benteng yang berada di baris ketujuh itu sebagai babi. Kemudian seorang pemain catur bernama Dawid Janowski menyebut dua benteng yang berada di baris ketujuh namun tidak dapat menemukan skakmat itu disebut babi yang buta. Nah, tentu saja di sini kedua benteng ini berhasil menemukan skakmat ya. Ya, kita skakmat dengan membabi buta aja nih. Oke, lanjut. Skakmat ini disebut skakmat tercekik. Jadi raja itu tercekik atau terjepit oleh anak buahnya sendiri sehingga tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Dan kuda melakukan skakmat dari luar. Seperti ini ya. Oke, lanjut. Skakmat ini disebut mati lemas. Jadi sebenarnya mirip dengan tercekik ya. Tercekik juga mati lemas ya. Namun di sini perbedaannya adalah
raja lawan tidak sepenuhnya dikelilingi oleh anak buah sendiri. Jadi sebenarnya masih ada petak yang dapat dilalui, namun dijaga oleh gajah di sini ya. Kemudian kuda melakukan skakmat dari luar juga. Ya. Oke, lanjut. Skakmat ke-8 disebut skakmat gajah ganda karena skakmat ini dilakukan oleh dua gajah terhadap raja yang sudah terpojok. Seperti ini, ya. Ya. Jadi gajah dengan gajah paralel. Skakmat. Oke? Lanjut. Skakmat ini diberi nama Boden berdasarkan nama dari pemain yang memperkenalkan skakmat ini, yaitu Samuel Boden. Bedanya dengan skakmat gajah ganda, gajah di sini tidak melakukan skakmat secara paralel, namun secara bersilangan ya, bersilangan seperti ini. Kemudian raja lawan juga tidak berada di pojok, namun di tengah papan dan terhalang oleh anak buahnya sendiri. Seperti ini. Oke, lanjut. Skakmat ini diberi nama balestra karena ya hanya untuk membedakannya dengan skakmat Boden ya. Di mana di sini juga kita melakukan skakmat dengan gajah ya secara bersilangan dengan menteri, namun perbedaannya di sini menteri menguasai petak-petak di sekitar raja ya. Jadi ya perbedaannya yaitu dia bukan dua gajah tapi menteri yang fungsinya menghalangi gerak raja, kemudian skakmat dengan gajah seperti ini. Oke, lanjut. Skakmat ini adalah skakmat yang cukup populer, di mana kuda menghalangi gerak raja yang sudah terpojok, kemudian skakmat akan dilakukan oleh benteng. Bentuk skakmat ini banyak ditemukan dari literatur Arab zaman dulu, di mana pada masa itu permainan catur ini berbeda dengan permainan catur yang dikenal sekarang. Jadi pada zaman itu benteng dan kuda adalah buah catur yang terkuat ya. Menteri gerakannya pada masa itu masih terbatas ya, jadi tidak sekuat sekarang. Oke, seperti ini. Nah, berbeda dengan skakmat Arab sebelumnya ya, di sini yang melakukan skakmat adalah kuda. Ya, jadi raja sama terpojok, kemudian terhalangi oleh anak buahnya juga satu, dan benteng membatasi ruang gerak raja. Ya, jadi perbedaannya di situ. Ya. Skakmat ini disebut skakmat pojok. Oke, lanjut. Di sini juga skakmatnya mirip dengan skakmat pojok, namun yang melakukan skakmat adalah gajah. Dan benteng membatasi gerak raja lawan seperti ini. Kemudian juga ada anak buahnya raja sendiri yang menghalangi gerak rajanya ya. Nah, saya juga tidak tahu kenapa disebut Morphy ya. Morphy itu dari Paul Morphy, seorang pemain catur legendaris abad ke-19. Mungkin dia yang menggunakan skakmat ini dalam permainan dia, kemudian menjadi terkenal. Oke, lanjut. Pola ke-14, Pillsbury. Di sini mirip ya dengan pola Morphy,
Tapi yang menghalangi gerakan raja adalah gajah, yang melakukan skakmat adalah benteng. Ya, itu di situ perbedaannya. Oke, berikutnya. Skakmat ini dipublikasikan oleh Pedro Damiano pada tahun 1512. Di sini, gerakan raja dibatasi oleh pion atau gajah, kemudian menteri melakukan skakmat dari baris ketujuh. Ya. Oke, berikutnya. Pola loli ini biasanya terjadi setelah salah satu pihak, putih atau hitam, berhasil menginvasi fianchetto lawan. Ya, jadi fianchetto itu biasa kita kenal dengan formasi seperti ini ya, pion 3, kemudian ada gajah di tengah-tengahnya. Ya, jadi formasi fianchetto seperti itu. Nah, di sini gajahnya sudah hilang. Pion di kanan ya boleh ada ataupun hilang seperti di sini, nggak masalah ya. Kemudian menteri skakmat di G7 seperti ini. Oke, lanjut. Paul Morphy melakukan skakmat ini saat melawan Duke of Brunswick sambil menonton opera. Maka itu namanya disebut skakmat opera. Di sini gerakan raja terhalang oleh salah satu anak buahnya ya, di sini pion. Kemudian juga dibatasi atau dihalangi oleh gajah. Yang melakukan skakmat adalah benteng seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, kalau di Damiano, gajah atau pionnya berada di baris ke-6, tapi di sini di Andersen pion atau gajah berada di baris ke-7. Kemudian yang melakukan skakmat adalah benteng atau menteri di baris ke-8. Di sini juga perlu diperhatikan ada raja yang menghalangi gerak raja ya. Oke, lanjut. Di sini ada dua buah catur hitam yang mengapit raja hitam, membentuk apa yang disebut seperti ekor burung burung merpati. Ya, kemudian nanti menteri akan masuk ke C6 melakukan skakmat. Ya, karena menteri kan kontrol semua nih. Arah ini ke kiri, ke atas, sama diagonal kiri atas. Ya, skakmat ini dipublikasikan oleh Carlo Cozio pada tahun 1766. Lanjut. Pola ke-20 disebut pola ekor burung layang-layang karena ya bentuknya seperti ini. Raja, lalu di belakangnya ada buah catur yang bukan kuda ya. Yang penting bukan kuda gitu. Kemudian menteri melakukan skakmat dari E6 dengan dukungan benteng. Ya, menteri di E6 juga langsung memblokir arah lari dari Raja Hitam. Oke, lanjut. Skakmat dengan tanda pangkat di pundak ini terjadi di baris terakhir. Ya, jadi Raja Hitam diapit
dua benteng seperti ini, seperti mempunyai pangkat di pundaknya gitu ya. Kemudian skakmat dari E6 seperti ini oleh menteri. Ya. Tidak perlu dukungan. Oke, lanjut. Untuk pola skakmat pion ini, ya kita sebut skakmat pion, apapun bentuknya, yang penting yang melakukan skakmat adalah pion. Pion adalah buah catur dengan nilai terendah, sedangkan raja adalah buah catur dengan nilai tak terhingga ya, sangat tinggi sekali. Jadi skakmat ini sering juga disebut skakmat Daud dan Goliat. Lanjut. Di sini benteng dan menteri akan membentuk kotak yang disebut kotak pembunuhan. Ya, jadi petak 3x3 seperti ini ya, yang dibentuk oleh menteri dan benteng, dan raja tidak dapat melarikan diri lagi. Ya, ini bentuknya sangat unik dan lumayan sering terjadi dalam permainan. Lanjut. Nah, ini juga unik bentuknya ya, seperti ini. Jadi menteri, benteng, dan buah catur lawan membentuk segitiga dengan raja di tengah-tengah. Ya, bentuknya unik dan juga lumayan sering terjadi dalam permainan. Oke, kita lihat pola berikutnya. Pola Greco ini mirip dengan koridor, tapi lebih pendek. Ya, di sini jalur keluar raja dihalangi oleh gajah, kemudian yang melakukan skakmat adalah menteri. Seperti ini. Ya, tentu tidak dari H6 ya, tapi dari H5. Oke. Lanjut. Pola skakmat Max Lange ini mirip dengan skakmat Damiano, namun terjadi di sisi kiri atau kanan dari papan catur. Jadi ya, kalau kalian masih ingat, di sini ada buah catur lawan, rajanya di pinggir. Kemudian kita skakmat dari sini ya, diagonal dari raja. Jadi mirip dengan Damiano, hanya ini di sisi kiri atau kanan. Oke, lanjut. Oke, skakmat Blackburn ini memanfaatkan posisi benteng di samping raja yang menghalangi petak raja ya untuk melarikan diri. Kemudian juga gajah petak hitam, petak gelap, juga membatasi gerakan dari raja, dan kuda juga membantu menghalangi gerakan dari raja hitam. Di sini yang melakukan skakmat adalah gajah. Jadi skakmat ini dilakukan oleh 2 gajah dan 1 kuda ya. Lanjut. Skakmat ini dilakukan oleh Richard Reti saat melawan Savili Tartakower pada tahun 1910. Bentuknya sangat unik seperti ini. Ya, jadi raja dikelilingi oleh anak buahnya dalam bentuk seperti
gantungan, kemudian sisi sebelah kanannya dibatasi oleh benteng, ya, jadi tidak bisa kabur. Satu-satunya petak adalah B6, ya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan gajah melakukan skakmat. Lanjut. Skakmat ini adalah bagian penutup dari jebakan pembukaan catur yang dikenal dengan nama jebakan legal. Yang legal adalah seorang pemain catur di abad ke-18. Ia menggunakan putih saat itu, mengorbankan menterinya, dan melakukan skakmat dengan gajah dan 2 kuda. Seperti ini skakmat. Ya, jadi semua petak sudah dikuasai oleh putih. Oke, lanjut. Yang terakhir, skakmat Vukovic. Di sini kuda menghalangi gerak dari raja lawan, kemudian benteng melakukan skakmat dengan bantuan gajah. Jadi, kita lihat seperti ini ya. Dihalangi oleh kuda, kemudian benteng juga menghalangi gerak dari raja. Nah, gajah fungsinya di sini adalah membantu benteng agar dapat melakukan skakmat dari E7 seperti ini. Oke, dengan demikian selesai sudah 30 pola skakmat. Tentu saja kalian tidak perlu menghafal semua pola-pola ini, karena di video berikutnya kita akan berlatih bagaimana cara mengenal pola-pola ini dari bentuknya saja melalui puzzle-puzzle yang ada di Lichess. Ya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.